Shalom Bapak Ibu saudara jemaat. Shalom. Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam kita semua. Selamat malam session yang kedua. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu saudara jemaat yang terkasih, saya mengajak kita semua untuk boleh mengambil waktu teduh kita bersama ini. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jemaat yang terkasih, silakan duduk kembali. Mari kita naikkan persembahan kita Tuhan dan Bapa kita yang setia. Mari kita mengatakan Kau yang selalu mengasihi. Kau yang selalu arti kehidupan. Kau Tuhan adalah Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan dalamnya yang dapat ku percaya. dan kita juga semua berbuat sendiri. Kau yang selalu melayaniku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan Pertahananku. Ya Ceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku dapat kebesaran Tuhan Allah, Tidak memasyarakat dengan kebenaran
saksian pujian dari Saudari Mas Dayanti yang kali ini.
kembali menaikkan nyanyian rohani metodis nomor 128, berserah kepada Yesus. Yang pertama hingga yang ketiga, kita pakai berdiri. Berserah kepada Yesus seluruh roh dan jiwa. Bagi kedua, berserah kepada Yesus. Bagi Saudara, kita berdoa. Bapa di surga, pada malam ini, spesial hari yang kedua, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan boleh izinkan kami berada di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami untuk menikmati satu persekutuan yang dimana kami dibawa kepada satu situasi, satu kondisi tentang saat-saat akhir daripada Tuhan Yesus sebelum ia mengalami kematiannya, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami
supaya di dalam perenungan malam hari ini kami boleh belajar satu perkara untuk bagaimana kami sungguh-sungguh dapat memahami dan juga dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tolong kami Tuhan di dalam kami membaca bagian firman-Mu dan urati kami yang berbicara dan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara, silakan duduk kembali. Saudara, kita akan bersama-sama membaca Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 dan ayat yang akan kita renungkan adalah mulai dari ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasal 12 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya minta satu orang pemuda atau pemudi untuk bisa membacanya. Silakan, mungkin ada yang bisa bantu. Allegra, silakan. Yohanes 12 ayat 27 sampai 26. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itu aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Adapun yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Terima kasih. Dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua, ayat 27 itu ada sedikit perubahan kata-katanya yang berkata, sekarang jiwaku terguncang. Ya. Sekarang jiwaku terguncang. Kenapa terguncang? Karena ini sangat berhubungan tentang sesuatu yang paling esensi di dalam hidup seseorang. Tuhan Yesus mengatakan sekarang jiwaku terguncang karena dia sudah mulai mencium satu aroma yang luar biasa di dalam dirinya, yaitu aroma kematian. Tuhan Yesus itu sudah tercium dengan makin jelas. Bahkan kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai dengan ayat 51, aroma kematian ini sudah tercium sejak di dalam Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 51. Ketika ada orang-orang Yahudi yang bersepakat untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan dilanjutkan lagi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8, ada upaya yang juga akan dipersiapkan oleh orang-orang Yahudi untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan sampai pada pernyataan Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Di sana dipaparkan bagaimana waktu-waktu kematian itu, saat-saat kematian itu akan terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, aroma kematian ini merupakan via dolorosa atau jalan salib
yang akan dilalui oleh Tuhan Yesus. Suatu jalan yang sangat berat dan beresiko. Sehingga Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, Ia berkata di dalam ayat yang ke-27, sekarang jiwaku terguncang. Ya, sekarang jiwaku ini mengalami sebuah guncangan yang luar biasa. Tapi apakah Tuhan Yesus menghindari jalan salib itu? Apakah ketika dia mencium aroma kematian itu kemudian dia menghindari, dia melarikan diri dari aroma kematian itu? Tapi di dalam pernyataan ini ternyata tidak. Sebab itu adalah jalan yang disediakan Allah baginya untuk dilalui oleh Tuhan Yesus. Untuk itu dia berkata di dalam ayat yang ke-27 selanjutnya, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Sebab untuk kematian itulah aku hadir di tengah-tengah dunia ini. Sebab untuk kematian itulah aku ada bersama-sama di saat ini. Dan ini merupakan satu jawaban yang menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak gentar sedikit pun terhadap kematian. Karena dia datang dengan satu misi untuk menyelesaikan satu perkara yang sedang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan perlu kita ketahui juga saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus mengalami penderitaan fisik yang dilalui oleh Tuhan Yesus melalui jalan salib, melalui penyalipan, melalui penderitaan, melalui cambukan dan lain-lain sebagainya, dia sudah mengalami penderitaan psikologis. Dan ini tidak kalah beratnya dan sakitnya dengan kematian fisik atau penderitaan fisik. Dan ini kita dapat bandingkan dengan peristiwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Di sana dinyatakan bahwa ketika dia berdoa, ada peluh darah yang keluar dari pori-porinya, dari tubuhnya, yang menunjukkan bahwa apa yang dia sedang hadapi itu begitu berat sekali. Ada suatu tekanan psikologis yang sangat berat dan tidak dapat dia hindari. Ya, tetapi tekanan psikologis itu dapat menyebabkan jantung seseorang mengalami dampak yang luar biasa, paru-paru seseorang mengalami hal yang luar biasa. Kita ingat waktu peristiwa COVID yang lalu, banyak orang mati ya memang karena virus COVID. Tapi juga banyak yang mati karena mengalami saturasi yang menurun. Sebab pompa jantungnya mempengaruhi pompa paru-parunya, yang makin kencang sehingga ketika kekencangan ini melebihi kemampuan, maka orang itu akan mengalami kehabisan nafas dan meninggal dunia. Tekanan psikologis seperti ini bisa juga mempengaruhi tubuh Tuhan Yesus yang manusia sejati. Aliran darahnya bisa dapat bekerja secara luar biasa, mempengaruhi detak jantungnya, mempengaruhi juga paru-parunya, dan juga tentunya mempengaruhi pembuluh darah yang bisa membuat pecah. Sehingga tidak heran ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia sudah tahu tinggal berapa saat lagi kematiannya akan tiba. Pembuluh-pembuluh darah itu mulai pecah dan keluar darah melalui keringatnya. Saudara-saudara, kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi kebanyakan orang. Kematian itu adalah momok yang tidak diinginkan oleh semua orang. Tetapi kematian itu tidak dapat dihindari juga oleh setiap orang. Karena kematian itu pasti ada di dalam periode hidup manusia. Tetapi berbeda dengan kematian Tuhan Yesus.
kalau kematian saya dan saudara itu karena faktor natural, yang mau tidak mau, suka dan tidak suka itu pasti kita alami, tidak bisa dapat dihindari. Tetapi kematian Tuhan Yesus itu adalah kematian karena menanggung begitu banyak beban setiap orang. Karena begitu banyak yang harus ditanggung dan digantikan kematiannya. Itu sebabnya kenapa Yesus selalu disebut dengan penebus. Dia mati untuk menebus saya dan saudara. Dan ini di dalam ungkapan ayatnya yang ke-30 disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa kematiannya itu bukan karena dia, tetapi karena kita. Penderitaan yang dia alami bukan karena dia, tetapi karena kita. Hukuman kematian itu bukan karena dia, tetapi karena saya dan saudara yang sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga melalui kematian yang dia harus lakukan, semuanya itu hanya untuk supaya kita yang berdosa itu kembali lagi kepada Allah dan memuliakan Allah. Sehingga di dalam ayatnya yang ke-28, di sana pernyataan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa sekali, ya, di mana kita dapat membacanya yang mengatakan bahwa Bapa, muliakanlah namamu. Lalu datanglah suatu suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Adam dan Hawa sudah dimuliakan Tuhan. Adam dan Hawa sudah mendapatkan satu kondisi keadaan yang sangat baik sekali. Dan tapi mereka jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan tidak mau mereka jatuh di dalam dosa. Tuhan mau kembali mereka dimuliakan. Bagaimana caranya? Melalui kematian Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam peristiwa Prapaskah ini, kita bersyukur dan kita berterima kasih betul bahwa ada satu pribadi yang datang hanya untuk satu urusan yang sebenarnya itu bukan menjadi urusannya dia, tetapi urusan kita. Tapi karena dia tahu bahwa kita tidak mungkin dapat memuliakan diri sendiri untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dia tahu pasti bahwa kita tidak punya kemampuan seperti itu. Karena apa? Karena naturnya dosa selalu membawa orang menjauh dari kemuliaan Tuhan. Dan itu kita lihat di dalam peristiwa Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa berdosa, bukannya mereka datang menghadap Tuhan, tapi justru meninggalkan Tuhan, melarikan diri dari Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan. Kenapa? Karena natur dosa tidak mungkin dapat bersatu dengan natur mulia. Natur dosa tidak mungkin dapat membawa manusia ini mendekati Allah, tapi justru makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Hanya Allah yang mulialah yang bisa mendapatkan dan mendatangi manusia yang berdosa. Dan ini adalah prinsip dasar pengajaran Kristen yang sejati, bahwa untuk manusia diselamatkan bukan manusia yang cari Tuhan dengan caranya manusia, tapi Tuhan yang cari manusia. Dan itu yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Untuk inilah aku datang seperti saat ini. Untuk itulah aku datang di tengah-tengah dunia ini untuk umat-umat yang berdosa ini, supaya Allah kembali dimuliakan, supaya orang-orang percaya ini kembali memuliakan Allah seperti rencana Allah semula. Kita bersyukur saudara-saudara kalau kita diizinkan untuk menjadi bagian daripada rencana Allah yang luar biasa ini, di mana dia katakan dia sudah berikan kemuliaan dan dia akan berikan lagi kemuliaan. Artinya apa? To be continue, tidak pernah putus. Tuhan selalu ingin terus, dan Tuhan punya kerinduan terus menerus untuk memberikan kemuliaan kepada saya dan saudara, supaya kita dimuliakan dan memuliakan Tuhan.
Itu sebabnya kenapa sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang ditugaskan kepada kita masing-masing di dalam berjemaat, kita harus lakukan itu dengan senang hati, tanpa sumut-sumut. Kita harus lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan senang hati. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kemuliaan dan terus diberikan kemuliaan. Semakin kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita dalam jemaat ini, semakin kemuliaan itu akan memperkaya kehidupan rohani kita. Kalau ada orang yang, ya saya melayani karena terpaksa, ya saya melayani karena di rumah kosong, di kos-kosan ada kerjaan, datang ke sini. Saya pikir itu bukan sebuah bentuk daripada pelayanan yang tumbuh dari kesadaran bahwa kita ini sudah dimuliakan. Kalau kita dimuliakan Tuhan dan terus diberikan kemuliaan, kerinduan untuk melayani itu terus ada. Kerinduan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi gereja itu terus ada. Kerinduan untuk terus memberikan sesuatu dan memperkaya sesuatu dalam gereja pasti ada terus. Makanya saya bersyukur jemaat di sini khususnya T3MI, kalau sudah dikasih WA Pak James, merapat, wah itu yang datang luar biasa ya. Ayo merapat ke gereja, ini kita ada kerjaan ya, makan pasir, makan batu, makan garam dan sebagainya ya, luar biasa, responnya bagus sekali. Yang nggak merapat berikan doa, yang nggak bisa merapat berikan dana, luar biasa. Ini satu bentuk kerjasama dalam pelayanan yang menunjukkan bahwa kita punya rasa syukur karena kita sudah memperoleh kemuliaan Allah dan terus tambahkan kemuliaan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jalan salib yang akan dilalui Tuhan Yesus adalah jalan untuk membuka jalan yang baru. Ya. Karena selama ini manusia ingin sampai kepada surga, dan dia buatlah jalan dengan cara berpikirnya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan hikmatnya sendiri. Sehingga pada akhirnya mereka akan menemukan jalan buntu. Kenapa? Karena tidak mungkin ada orang yang bisa berjalan dan menemukan jalan dan membuat jalan dalam kegelapan, dalam dosa, tidak bisa. Dan itu kita bisa lihat contohnya pada waktu Adam dan Hawa ingin berbuat sesuatu, ya, menempel seluruh tubuhnya dengan pohon-pohon, dengan daun-daun yang sifatnya sementara dan itu bodoh. Ya, itu sangat-sangat terbatas sekali. Tapi begitulah kondisi orang-orang yang berdosa yang ingin menemukan jalan ke surga. Maka muncullah satu pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, atau banyak jalan juga yang menuju surga. Ya, bisa dengan jalan ini, bisa jalan itu ya. Padahal jalan-jalan yang katanya banyak menuju ke surga, itu yang memberi perintah itu adalah orang-orang yang gak pernah ke surga. Ya, agama A bilang kalau mau ke surga, kamu harus berpuasa, kamu harus menoreh-norehkan tubuhmu supaya rasakan sakitnya, penderitaannya di dunia ini. Semua ajaran-ajaran itu diajarkan oleh maha guru, filsuf-filsuf, orang-orang pintar, orang-orang pandai, tapi dia belum pernah ke sana. Dia hanya mencoba untuk memberikan gambaran menuju surga, dan dia hanya bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang sifatnya moralis. Walaupun dia sendiri tidak moralis mungkin ya, tapi moralis. Kamu harus berbuat baik, kamu harus bersedekah dan sebagainya. Tapi dia nggak sampai di sana, dan tidak mungkin bisa sampai. Tidak mungkin bisa ada orang yang sampai ke tempat yang mau dituju itu. Kenapa? Karena sama. Makanya Tuhan Yesus bilang, firman Tuhan bilang apa? Jangan seperti orang buta menuntun orang buta. Ini yang terjadi di dalam filosofi hidup manusia pada umumnya. Orang buta menuntun orang buta, nggak sampai-sampai. Ada satu tokoh
agama yang terkenal di India. Saya tahu orang India ini, setahu saya putih, mancung gitu ya, rambutnya lurus, tapi ini agak lain sekali. Seribu besar sekali ya. Saya kalau ke sana itu saya pasti bawa tong, karena saya anggap itu sarang lebah. Namanya Sai Baba. Ya, Sai Baba. Dulu saudaranya ada di sini, kerja di bandara, namanya saya aja. Sai Baba. Saya Pudin namanya. Iya. Dia mengajarkan tentang hidup setelah kematian. Ya, tetapi dia sendiri mati karena sakit, karena tua dan tidak berdaya apa. Tidak ada yang bisa nolong dia. Jangankan orang main dirinya sendiri pun juga tidak ada yang bisa nolong. Saya beberapa kali lihat YouTube yang berbicara tentang saya Baba. Oh, luar biasa. Dia lewat saja itu orang bersimpuh. Orang bisa bangga sekali kalau bisa pegang jubahnya. Tapi tokoh seperti ini pun tetap adalah manusia yang berdosa, yang tidak mungkin dapat menuntut orang lain ke tempat yang paling suci, karena dia adalah manusia yang berdosa. Hanya satu pribadi yang bisa dapat menuntun orang sampai ke surga, dan pribadi itu namanya Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus memberikan pelajaran-pelajaran tentang kematiannya yang sudah akan tiba, dia berbicara bahwa dia adalah satu pribadi yang akan membuka jalan yang baru, jalan yang terang, yang penuh dengan kemuliaan Allah, agar manusia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan karena dosa-dosanya. Dan ini diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-35. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, satu syarat penting untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus, ya, maka kita harus melewati jalan salib kehidupan ini dengan satu komitmen penting, ya, seperti yang digambarkan di dalam ayat ke-36. Percayalah kepada terang itu. Nah, pertanyaannya, siapakah terang itu? Kalau kita kembali melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata kepada orang-orang banyak, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang." Selaras sejalan dengan pernyataan Tuhan yang mengatakan bahwa dia terang, dan barang siapa yang mengikuti terang itu, dia akan menjadi anak-anak Allah. Ini syarat penting, syarat yang utama di dalam kita mengikuti Kristus di dalam perjalanan hidup rohani kita. Cuma satu, percaya kepada Kristus, karena dia adalah terang. Makanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam Mazmur, ada satu ayat, satu kalimat yang dijadikan nyanyian. Firman-Mu itu adalah terang bagi kakiku, ya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Coba kita sama-sama nyanyi, ya. Bisa nyanyi? Ya, 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Makanya, kenapa kita tidak boleh putus-putusnya untuk belajar firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu seperti ini digambarkan, seperti terang yang terus menerangi, terus menerangi. Semakin banyak terang itu,
semakin jelas penglihatan kita. Semakin terang itu bertambah-tambah, semakin jelas pandangan rohani kita. Semakin banyak terang itu di dalam kehidupan saya dan saudara, maka semakin bijaksana kita di dalam melangkah. Karena kita akan tahu, oh ini tidak boleh, ini boleh. Oh ini jangan, ini boleh, dan sebagainya. Ya, saya bersyukur kita punya kelas meeting di sini yang mendidik kita untuk semakin banyak mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran itulah nantinya yang akan menuntun kita untuk bisa terus berjalan di dalam terang itu. Dan kalau terang itu makin banyak, maka kegelapan itu akan berlalu. Kalau kegelapan itu akan berlalu, kita akan berjalan dengan penuh hikmat, penuh kebahagiaan, penuh sukacita. Dan kita akan menemukan kemuliaan Tuhan yang sudah disediakan melalui kematian Tuhan Yesus. Momok kematian, aroma kematian Tuhan Yesus sudah dekat. Tetapi kebahagiaan, kemuliaan itu juga sudah lebih dekat menghampiri saya dan saudara. Asalkan gantungkan hidup kepada terang, gantungkan hidupmu kepada jalan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Firman-Mu Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami akan peristiwa-peristiwa pra-penyaliban, pra-penderitaan fisik yang akan dialami oleh Yesus Kristus, di mana Tuhan, aroma kematian yang Engkau akan lalui sudah begitu dekat dan menakutkan ya Tuhan. Tetapi Engkau tidak gentar, karena pandangan-Mu tidak hanya kepada kematian itu, tetapi pandangan-Mu justru hanya kepada kami orang-orang berdosa itu. Engkau menginginkan kami terus dimuliakan dan tetap terus dimuliakan Tuhan. Oleh karena kasih-Mu tidak terbatas, Engkau menghendaki kembali kami supaya seperti Adam dan Hawa semula kami hidup dalam kemuliaan, dalam kesucian dan kekudusan itu. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, agar supaya apa yang kami sudah percayai hari ini di dalam Yesus Kristus itu boleh tetap ada ya Tuhan. Dan bahkan penderitaan apapun juga tidak membuat kami mundur dan bergeser dari iman kami kepadamu sebagai sumber terang, sebagai jalan yang terang yang membawa kami kepada kemuliaan-Mu nantinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kita renungkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pada saat ini, mari kita mempersembahkan sembahan syukur bagi Tuhan dengan berkantung satu bekas gereja dan satu bekas Paskah.
9, mari kita baca dalam doa kita. Bapa yang ada di surga, kami memuji dan menyembah Tuhan. Sungguh besar kasih anugerah yang luar biasa telah kami terima bahwa melalui anak Yesus Kristus boleh menebus setiap kami dengan berdosa ini Tuhan. Bersyukur Tuhan bahwa kami boleh merasakan hidup di dalam Tuhan Allah pencipta segalanya dan pemelihara hidup kami. Dan pada saat ini Tuhan kami membutuhkan persembahan biar Tuhan kami memberkati setiap kami kami memberikan agar apa yang kami berikan Tuhan boleh dipergunakan dan dikelola dengan baik oleh pengurus, oleh gereja, agar boleh memuliakan nama-Mu dan boleh membangun dalam pelayanan Tuhan di dunia mana belajar masing. Terima kasih Bapak, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kita akan membuka persembahan. Dengan ini lagu pujian yang mengatakan apa yang kau alami ini mungkin tak dapat engkau mengerti, cobaan yang kau alami bisa melebihi kekuatan. Tangan
Bersama kita berdoa dulu Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah denganmu. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah terang sebagaimana Tuhan adalah terang, agar supaya setiap orang yang berjalan di dalam kegelapan boleh melihat terang yang memuliakan Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih sayang yang sempurna dari Allah Anak dan Allah Bapa, serta pertolongan, kekuatan dan sukacita di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Haleluya.